minta meminta ampura. Ada akibat nggak diampura dosa ke bawah mati, jadi disiksa. Jangan sampai dosa itu ke bawah mati. Sekarang minta ampura kepada Allah. Nah, kita udah masih kecil belum balik. Ini ada ungkapan Allahumma firli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu meminta ampunan kita dengan orang tua. Bayangkan waktu dulu kita dilahirkan oleh ibu, itu penuh dengan kotoran. Bayangkan itu waktu di situ, waktu dicekokin, dilenan, gitu. Nah, harus dibayangkan dari Allahumma firli dunubi wal walidayya, itu bayangkan waktu kita dulu dilahirkan oleh ibu itu. Ada juga doa yang nggak diterima dulu. Tapi kan judulnya istighfar ya, jangan lupa mengampura. Ada dosa akibat terhalangi, akibat berbuat, seandainya kita makan haram, perkara haram, atau pakaiannya atau makanannya itu bisa menghalangi doa kita. Yang doa yang bagus itu kalau dari Al-Quran itu Syekhul Kabir. Maka kalau ada orang tua itu kadang-kadang disuruh orang tua itu, emang Syekhul Kabir itu doa yang terijabah memang orang tua. Maka kadang-kadang orang tua disuruh doa itu ada dari Quran Syekhul Kabir, doa yang ini kegiatan maksudnya istighfar. Kalau bisa tiap waktu otomatis dulu itu tiap waktu. Mari bayangkan orang tua waktu kita kecil dicokokin, disuapin, bapak menggendong kita. Bayangkan. Ya, kalau nggak dibayangkan ya Allah memberinya nggak meresap. Supaya kita meresap istighfar itu baru membayangkan seperti kita punya dosa. Istighfar membayangkan masa-masa belakang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangkan masa-masa yang belakang. Seandainya yang sudah balik. Maksud di situ akibat disiksa di akhirat, disiksa di alam kubur, itu akibat matinya membawa dosa. Jangan sampai membawa dosa maksudnya. Kita mungkin bersih dengan perkara dosa. Jadi pulang ke alam kubur saya jadi nggak dosa, maksudnya nggak berdosa pulang ke akhirat. Maka yang masih di dunia benar-benar istighfaran perkara-perkara yang menyangkut karena dosa. Kita yang belum balik memang belum dicatat dosa berbuat ini juga yang belum balik. Tapi jangan coba-coba juga. Walaupun belum dicatat juga, jangan coba-coba gawe dosa. Soalnya kalau nantinya dibiasakan, ya kalau udah balik. Jadi ini tanggal berapa? Tanggal 15, 16 sore ya. Disunahkan kunut. Contohnya kalau puasanya sih rajin tiap hari, tapi kalau tarawihnya sih malas, bolong, banyak bolongnya. Kok kenapa sih? Kok kenapa? Kalau puasa itu sempurnanya tuh dengan tarawihnya. Jadi kalau puasa itu kalau tarawihnya ini kan nggak sempurna. Jadi sempurna puasa itu sama tarawihnya. Allah memaksakan ya deh. Allah memaksakan. Memang perkara sunnah tapi menunjang karena wajib, karena puasa. Jadi eman, jangan sampai bolong. Dan aku kesiangan. Ya maksudnya tadinya tiduran, akhir tidur bangun-bangun
puluh terus suratnya. Bisa ya bisa. Kalau boleh puluh lagi terus sampai akhir. Gak apa-apa surat 10. Gak pakai surat juga gak apa-apa, yang penting pakai orang boleh. Itu kan sunnah memang, tapi bagusnya ya pakai surat pendek-pendek kayak ini apa yang seandainya nggak bisa dari arah kumut berurutan ya. Nggak bisa, karena kan ketiduran atau tanggung gitu mas, anu gitu ya. Jangan sampai nggak taraweh di rumah. Taraweh masalah surat itu udah dikasih tahu ya, puluh semua dari awal sampai akhir. Contohnya kita ibu meninggal lewat sopan lagi lahiran, itu termasuk sahid akhirat. Kalau sahid akhirat itu biasa dimandiin, disolatin biasa. Tapi sahid akhirat kalau orang yang lagi lahiran mati, tapi tetap saja tanda udah matinya tetap kewajiban anak memintakan doa maksudnya benar, istighfar. Kalau berterima enggak, jadi enggak ada salahnya kalau kita udah mati cuma terus. Apalagi udah mati, suruh harus benar-benar seolah-olah orang berenang di tengah lautan, nggak bawa ban, nggak bawa apa. Kita perlu pertolongan itu doa. Tapi yang itu sampai doanya itu yang menghalangi doa itu perkara haram, yang dimakan, yang dipakai itu, jadi bisa menghalangi karena doa itu. Jadi seandainya kita udah dewasa ini perkara haram tahu jangan itu menghalangi doa. Itu ada lagi yang tadi cakin tanah Jawa. Ada yang salah pacaran boleh tanyain. Jadi gini, seandainya orang udah mati, ini dari kita apalagi itu kita balap dari itulah, emang nggak ngaji, itu apalagi itu ada kitabnya, cuma sekarang nggak ada lagi itu kitab itu, nggak ada lagi di anunya di toko-tokonya itu nggak ada akhirat dari itu. Jadi kalau malam Jumat itu datang ke rumahnya si ahli kubur itu. Seandainya kita sebagai anaknya HP malam Jumat ini, sebelum maghrib sebelum isya tuh HP atau TV yang disetel tuh, dia nangis, bapak atau ibu nangis, sampai mendoakan jelek. Seandainya kita malam Jumat enggak ngaji Quran, enggak yasinan, sopan enggak tahlil, enggak apa-apa, itu gini. Jadi sambil pulang tuh mendoakan, mencari di tidurna, bakal kerasa jangan enak-enak di dunia. Malam Jumat enggak ngaji yasin, enggak tahlilan, nempoti, lihat TV aja dengan HP. Itu jadi makan goreng bakal lebih terasa kayak seandainya dia udah mati. Jadi akan mendoakan goreng. Ini jangan sampai seandainya malam Jumat nih, saking malasnya ya puluh kirim harba ila roti. Kalau ila kepada yang terhormat, kalau dari bahasa kita ila roti
ini nggak ada. Terus kalau misalnya tadinya merantau gitu Jadi tadinya kita merantau jauh, tinggal di rumah, ya di perantauan. Jadi pokoknya mendapatkan kesempatan lah, bikin kesempatan malam Jumat itu sebelum Isya, ya harusnya gitu. Tadinya kan kita di perantauan, kita kirim, kok datang. Nah ini dua versi ya, kadang-kadang kalau nggak senang atau nggak datang gitu. Ya jadi dua versi, tahlil itu dua versi, kadang-kadang nggak senang nggak tahlil. Yang kita yang senang ya tahlilan, yang nggak senang memang bisa aja amal kita dikasih lagi, mati aja dulu. Soalnya akan ada hadis minal mahdi ila lahdi, dimulai di diam sampai liang lahat. Kan itu kan talqin itu kalau luar ahli sunnah itu bid'ah. Kalau cuma bid'ah kan talqin dan tahlil itu kamu juga banyak pekerjaan dan keluar dari pegawaian. Kalau kanjeng Nabi kan nggak pakai peci hitamnya, itu kan bid'ah sama aja. Ya kalau gitu dia juga pakai banyak yang tidak bilang oleh dia sendiri yang dipakai itu untuk ngomong bid'ah. Kita baca Quran juga bid'ah kalau gitu tuh. Nggak ada dari kanjeng Nabi, nah itu kan dari sahabat Utsman kan dibukukan. Kan tadinya Quran itu nggak dibukukan. Di sahabat Abu Bakar enggak, sahabat Umar enggak. Baru sahabat Utsman akibat banyak yang gugur ahli Quran atau para hafiz Quran, akhir jadi dibukukan. Alhamdulillah, tapi kan dia juga membahas masalah bid'ah. Kamu juga baca Quran bid'ah kalau gitu. Lantas kalau di sana kan Bapak udah ke sana ya. Di Mekah atau di Madinah itu kan kalau sholat kan kalau pakai surat itu nggak dibaca Bismillah, langsung cuma kalau bolin kulhu langsung nggak ada Bismillah. Itu kan paham Wahabi. Kok di Quran juga ada Bismillahnya, kok kenapa nggak dibaca? Kan itu udah aturan bagus itu. Itu udah bagus. Kok kenapa kamu nggak dibaca gitu? Itu Bismillah itu termasuk dia itu bukan ayat katanya. Tapi kan di Al-Quran itu, kalau Quran Arab juga ada Bismillahnya. Surat yang panjang, yang pendek juga ada Bismillah. Kok kenapa kali sholat di Madinah di Makkah nggak pakai itu? Itu kan pahamnya Wahabi itu. Pertanyaan, kalau Pak pemahaman ini masalah fikih, kalau fikih don hanya 75%, jangan saklek. Bisa mah 10 salam, 12 salam tarawih ke anu izinnya. Saya mah 4 boleh, silakan kamu. Saya mah enggak. Kalau 10 salam itu jangan sampai diperbincangkan. Soalnya kalau fikih mah banyak ulamanya, banyak kitabnya. Nah, kalau fikih, maka kalau fikih itu ilmunya ilmu jorok fikih. Cirebon, ikut ke Cirebon, udah diajak. Giliran di jalan ditagih kok kena ongkos. Apaan dari ongkos? Tadi saya kan diajak. Oh, goblok enggak? Kalau fikih memang betul diajak deh, naik Pak. Naik sudah di perjalanan ditagih. Apaan kan tadi ngajak itu. Mak, yang jare keneknya emang jalan tuh pakai air, pakai bensin harus dibeli. Nah justru itu kalau fikih itu jorok. Maka kalau basul masail rame, nah, Bapak kan sering basul masail kalau waktu fikih dulu, supaya ada undangan tiap bulan basul masail. Ya tingkat kacamata. Ya sering basul masail. Kan di sini mah jauh, jadi jarang ke sini surat edarannya. Jadi kalau basul masail memang masalah fikih, masalah B. Tadi ya kadang-kadang yang sudah wakiah di masyarakat masalah basul masail.
yang sudah bisa terjadi di masyarakat. Tapi akhirnya sokanan dibawa ke kata sobukan. Kalau kita ibadah, sholat, pikir baik, ya kurang anu. Memang kalau kita ibadah atau sholat harus pakai tasawuf. Kalau tasawuf itu bening supaya kita diterima ibadah. Jam 5. Ya. Jadi ilmuwan puasa ibadah kita bulan puasa diterima dan tidak terimanya nanti setelah Lebaran. Bertahan enggak dengan kebaikan? Apakah? Nah itu kalau diterima puasa dan ibadah bulan puasa kita diterima dari sesudah Lebaran, bertahan dengan kebaikan, biasanya bangun malam sahur. Nah, itu setelah Lebaran apakah kita bangun jam 3 atau jam setengah 4 atau jam 4? Itu. Oh, maafkan nggak sahur? Ya maksudnya itu bangun sholat tahajud, belajar. Kepengen cerdas anak-anak nih ilmu nih. Kepengen cerdas dibiasakan sholat yang sujudnya alamat apa? Sholat tasbih 11 itu ada di Samsul Ma'arif. Lihatan di kitab Samsul Ma'arif dan kitab Hikmah itu ada keterangan kalau anak pengen cerdas apalagi menghadapi ujian disuruh sholat tasbih tiap malam supaya encer otaknya, banyak sujudnya, lama sujudnya itu bisa mengencerkan otak. Itu dari ulama. Kalau dari ulama pasti benarnya hanya seperti yang sudah bohong cuma kita-kitaannya. Mesti kalau ulama, karangan ulama itu betul benar-benar betul. Seperti menguji karena kitab-kitab. Kalau tidak salah yang murid Nawang itu apa? Siapa sih pengarang kitab Arab tuh? Ini banyak lupa kalau udah tua. Pengarang dunia itu apa? Siapa? Pengarang dunia itu direndam setahun. Kalau manfaat nggak hancur, kalau hancur, disuruh hancur. Maksudnya itu satu tahun itu aja itu ditarik di air. Jadi setahun direndam di air. Setelah Imam Sibawe. Imam Sibawe itu Pak, saya kan udah di sini. Kan Pak datang Imam Sibawe. Nanti besok. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.